Halo sahabat semua, semoga selalu sehat dan bahagia. Kita melanjutkan video perjalanan Samarinda menuju ke Berau yang di segmen pertama sebelumnya dari Samarinda sampai ke Simpang 3 Muara Badak. Dan video kali ini kita akan lanjutkan dari Muara Badak sampai ke Gunung Menangis ya, di kawasan Kutai Timur hingga ke Bontang. Jadi video yang kedua ini akan berakhir di Gunung Menangis teman-teman ya. Dari Simpang 3 Muara Badak kita akan melihat ada PLTG ya, pembangkit listrik tenaga gas di Sambera. Dan secara umum perjalanan dari Simpang 3 Muara Badak sampai ke Gunung Menangis jalanannya sudah mulus sebetulnya ya. Tapi walaupun demikian teman-teman masih bisa perhatikan ya seperti apa jalannya, supaya teman-teman punya gambaran, apalagi yang sudah lama sekali tidak menjalani atau tidak jalan-jalan ya dari Samarinda menuju ke Berau. Dengan video ini bisa memiliki gambaran ya. Memang ada beberapa ruas jalan yang kadang ya rusak-rusak sedikit gitu ya teman-teman, tapi paling tidak kalau diukur dari dulu ya, di zaman-zaman sebelumnya, wah ini udah mulus banget teman-teman ya. Ini udah sangat luar biasa. Dan ini hanya bisa terjadi ketika Kalimantan Timur ya, seluruh Indonesia sebetulnya mulai adanya otonomi daerah ya teman-teman. Rute Samarinda Berau ini memang terkenal dengan tantangan kontur jalannya ya, bisa dilihat ya. Nanjak, turun, meliuk-liuk ya. Dan kalau tidak hati-hati kita kadang konvoy dengan kendaraan berat seperti ini, alat-alat berat yang memenuhi jalan ya. Mau nyelip ini garis lurus ya, sementara kalau nggak diselip dia juga pelan ya. Mau tidak mau kita harus betul-betul ekstra hati-hati kalau pengen mendahului kendaraan-kendaraan besar seperti truk seperti ini. Belum lagi kita mendahului truk yang satu, truk yang lain sudah ada lagi ya. Jadi benar-benar nih rutenya punya tantangan kontur jalan dan tentunya pemandangan kiri kanan hijau ya, pemandangan hijau. Walaupun sebetulnya di tengah-tengah ya hutannya udah habis juga sih ya. Ada yang ditambang, ada yang dijadikan kebun kelapa sawit, tapi setidaknya secara kasat mata kita bisa melihat ya pemandangan yang hijau-hijau ya. Jadi pastikan nih jangan sampai karena ngelihat yang hijau-hijau pas nyetir ke sini malah ngantuk ya. Baik teman-teman, ini masih masuk di wilayah Kecamatan Muara Badak ya. Ini adalah kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara yang dikenal sebagai kawasan migas strategis. Muara Badak ini menjadi salah satu pintu masuk menuju ke wilayah utara Kalimantan Timur ya, termasuk kalau ke Berau mau nggak mau lewat sini ya teman-teman. Walaupun ada sebetulnya perjalanan menuju ke Berau itu lewat Tenggarong ya, lewat Tenggarong seberang itu ada. Nanti teman-teman bisa cek deh di channel ini, ada video ya perjalanan dari Samarinda ke Berau melalui Tenggarong seberang. Itu secara jarak pendek ya tapi kena zong ya karena jalanannya parah, rusak banget. Dan itu pun saya tertolong dengan pedagang sayur ya yang kebetulan lewat, sehingga dia memandu saya jalanan di kawasan Gunung Benteng sampai ke Muara Wahau. Nah, maksud hati pengen juga sih sesekali lewat sana lagi, cuman kalau sendirian kayaknya udah, pertama nggak berani lagi ya. Terus yang kedua harus ada temen yang tahu jalan, tapi kalau temennya nggak tahu jalan juga udah deh, mending nggak lagi deh lewat sana ya. Kecuali ada yang pernah tahu dan jalanannya bagus, mulus, boleh deh kita sesekali lewat sana lagi ya. Sebagai informasi ya teman-teman bahwa Muara Badak ya, ini tadi kita sampaikan soal Kecamatan Muara Badak ini memiliki potensi wisata ya, selain juga ada pesona perikanan dan juga kuliner khas pesisir. Jadi kalau teman-teman pengen nyari lokasi wisata yang dekat-dekat dengan Samarinda, itu di Muara Badak ada beberapa pantai, ada pantai Pangempang dan sejenisnya. Jadi teman-teman bisa jalan-jalan di kawasan tersebut.
Jalur dari Muara Badak menuju ke Gunung Manangis ini teman-teman panjangnya sekitar 60 sampai 70 km. Jadi perjalanan ini akan membawa kita melalui berbagai kontur jalan, dari mulai aspal yang mulus hingga jalan-jalan yang kadang-kadang sedikit mengalami kerusakannya. Jadi sepanjang jalan kita akan menemukan tanjakan yang curam, tikungan yang tajam, dan beberapa area yang kondisinya bergelombang. Jadi bagi pengemudi, mari pastikan kendaraan dalam kondisi prima, terutama rem dan bannya ya. Jangan sampai bannya ngikuti kondisi jalan yang sekarang ya, yaitu mulus. Nah, bahaya tuh kalau bannya mulus ya. Kalau jalanannya mulus nggak apa-apa, itu yang dibutuhkan. Tapi kalau bannya yang mulus, waduh, itu yang mengerikan ya teman-teman. Jadi pastikan sebelum melakukan perjalanan dari Berau menuju ke Samarinda, kondisi mobil kita betul-betul prima ya. Cek perapiannya, cek kondisi mesinnya ya, dan juga oli mesinnya sudah diganti, dan paling penting adalah kaki-kakinya, ban-bannya, terutama ban serep. Pastikan ban serepnya siap, jangan sampai kalau terjadi sesuatu ternyata ban serepnya juga kondisinya tidak bisa langsung dipakai. Nah loh ya, sekali lagi teman-teman, ngecek seperti itu butuh waktu yang sebentar ya, waktunya sebentar doang. Nah, jangan sampai karena malas ngecek kemudian tiba-tiba pada saat kondisi darurat malah menyulitkan kita ya teman-teman. Teman-teman, dari Muara Badak menuju ke Gunung Menangis ini tentu saja lebih banyak kita berada di kawasan Kabupaten Kutai Kartanegara. Jadi selain Kecamatan Muara Badak, yang kita lalui di ruas jalan ini adalah ada daerah Tanjung Santan ya, ada daerah Marangkayu ya, sebelum sampai ke wilayah perbatasan Bontang. Dan sebelum kita sampai di Bontang juga yang dilalui adalah wilayah Kabupaten Kutai Timur ya teman-teman. Tapi sekali lagi untuk ruas jalan ini, untuk video kali ini kita hanya sampai di kawasan Gunung Menangis. Dan pastinya dari Muara Badak sampai di kawasan Gunung Menangis kondisi ruas jalannya banyak yang mulus ya. Kita berharap mudah-mudahan di 2025 kondisi ruas jalan ini semakin mulus ya. Kuncinya adalah kucuran dana dari APBN ya, dana dari pemerintah pusat. Mudah-mudahan kondisinya diberikan tambahan dana yang banyak ya. Semakin besar dananya, harapannya ruas jalan ini semakin mulus. Kenapa? Jangan sampai karena dana yang terbatas diperbaiki di daerah sini misalnya, yang rusak nanti sebelah sana gitu ya. Nanti daerah sana diperbaiki, di sini rusak lagi. Jadi pemeliharaan ruas jalan Samarinda Berau ini harus dilakukan terus-menerus tanpa henti. Kenapa tanpa henti? Karena yang lewat di ruas jalan ini teman-teman bisa lihat tadi, bukan hanya kendaraan keluarga, bukan hanya kendaraan kecil-kecil, tapi yang paling utama adalah banyaknya truk-truk besar yang lewat di lokasi ini. Karena di ruas jalan ini jalan nasional ya, menghubungkan Provinsi Kalimantan Timur dengan Kalimantan Utara. Juga di kawasan Bontang serta di Kutai Timur ada perusahaan-perusahaan besar, perusahaan multinasional yang beroperasi di kawasan Bontang dan juga Sangatta. Nah ini tentu saja membutuhkan mobilitas tinggi, banyak sekali alat-alat berat trailer yang melintas di jalur ini. Di Bontang misalnya ada PT Pupuk Kalimantan Timur, kemudian ada PT Badak LNG ya, PT Gas Alam Cair ya, kemudian ada PT KPI ya, Kaltim Perana Industri. Ada banyak sekali perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di Bontang. Kemudian di Kutai Timur ada batu bara ya, tambang batu bara terbesar yaitu Kaltim Primakul. Nah tentu saja ruas jalan ini menjadi penopang utama. Ruas jalan ini menjadi tulang punggung transportasi utama di kawasan Kalimantan Timur ini yang menghubungkan Samarinda hingga ke wilayah utara provinsi di Kalimantan ini. Bagi sahabat semua yang tidak sanggup ya, bagi sahabat semua yang tidak sanggup melintasi ruas jalan ini non-stop, tentu saja
Di kawasan ini banyak tersedia rest area, banyak sekali tempat-tempat untuk beristirahat agar teman-teman semua yang lelah atau sekedar membutuhkan toilet ya, atau sekedar membutuhkan kopi ya, segelas kopi, itu bisa mampir ya. Jadi di kawasan ini banyak sekali warung-warung atau rest area yang bisa disinggahi oleh para pengemudi, baik itu para pengemudi travel ya, pengemudi alat-alat berat, pengemudi truk-truk besar, termasuk Anda-Anda yang secara pribadi ya melintasi ruas jalan Samarinda menuju ke Berau ini. Kenapa saya sampaikan Samarinda menuju Berau ya, karena memang untuk Kalimantan Timur, wilayah kabupaten paling ujung Kalimantan Timur adalah Kabupaten Berau. Setelahnya itu adalah masuk wilayah Kaltara, Kalimantan Utara. Oke teman-teman, kita sudah sampai di Kenari ya. Ini adalah warung Kenari dan ada SPBU. Biasanya ini menjadi rest area yang sangat digandrungi ya para supir truk. Selain bisa antri di SPBU, juga bisa menikmati makanan di warung Kenari yang terkenal dengan ada jagung rebusnya teman-teman. Jadi di warung Kenari itu tersedia jagung rebus yang bisa dinikmati sambil menunggu untuk mengisi SPBU ya, mengisi pertalite atau dexlet di SPBU ya. Dan alhamdulillah saya juga biasanya ngisi di situ kalau perjalanan pulang. Ini kebetulan posisi full, jadi lanjut saja ya. Dan di sebelah kiri juga ada tahu Sumedang teman-teman. Ini juga salah satu rest area favorit karena memang rasa tahunya itu yang beda ya, crispy gimana gitu ya. Paling kalau belinya baru digoreng ya, itu bisa dinikmati sambil menikmati perjalanan dari Samarinda menuju ke Berau. Bagi saya pribadi, tahu Sumedang ini sangat dibutuhkan, terutama cabenya sebetulnya. Jadi sambil makan tahu Sumedang yang dibutuhkan tuh cabai rawitnya. Supaya apa? Supaya nggak ngantuk teman-teman. Itu senjata saya supaya dalam perjalanan dari Samarinda menuju ke Berau nggak ngantuk. Caranya adalah beli tahu Sumedang ya, dan minta cabai rawitnya diperbanyak ya. Jadi kalau agak-agak ngantuk, gigit aja cabai rawitnya, insya Allah langsung melek mata ya. Tapi kalau ngantuk banget ya udah, sebaiknya menipi dulu ya, minggir dulu. Nah kalau sudah cukup istirahatnya, biasanya ya setengah jam atau 1 jam ya, bisa melanjutkan perjalanan lagi ya, gitu ya teman-teman. Informasi lain nih teman-teman ya, kalau kita di Pulau Jawa itu biasanya di tepi jalan ada patok ya, ada patok kilometer yang bisa menjadi acuan ruas jalan yang kita lewati ini di kilometer berapa. Nah di ruas jalan ini dari Samarinda menuju ke Berau tidak ada patok kilometer yang tertulis angkanya. Patoknya ada teman-teman, jadi setiap 1 kilometer itu ada batu ya, ada patok jalan, patok kilometer yang tersedia. Cuman patoknya itu dicat, setelah dicat nggak ditulis lagi berapa kilometernya. Ini juga salah satu situasi yang tidak mudah untuk mengetahui kita sudah berada di kilometer berapa ya, kecuali kita memperhatikan Google Map ya, baru kita bisa tahu kita berada di posisi mana. Mudah-mudahan ini bisa menjadi perhatian ya dari pemerintah, terutama Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur ya, atau instansi yang terkait ya. Saya kurang tahu untuk urusan patok ini urusan siapa ya. Sebaiknya patok ini diperbaiki ya, dikasih tulisan. Dan alhamdulillah teman-teman, kita sampai di Gunung Menangis, salah satu titik terkenal di jalur ini. Nama Gunung Menangis ini tentu saja diberikan karena jalannya yang menanjak tajam, tapi itu dulu ya. Dulu nih jalannya menanjak tajam sekali, bahkan seringkali ada kendaraan yang mundur, bahkan sampai ada kecelakaan yang menyebabkan hilangnya nyawa di ruas jalan ini. Tapi alhamdulillah sekarang ruas jalan di Gunung Menangis ini sudah dipangkas, sudah dikurangi ketinggiannya, sudah landai, sehingga ruas jalan ini akhirnya betul-betul mulus dan nyaman. Alhamdulillah ya teman-teman. Jadi Gunung Menangis ini tidak lagi membuat kita pengemudi kendaraan menangis, tapi sekarang membuat kita semua tersenyum
karena jalannya mulus dan mudah-mudahan bisa sampai tujuan bisa lebih cepat. Demikian video kali ini bagian kedua. Ikuti terus video di channel ini dan tunggu video di segmen ketiga. Sampai jumpa.